sosial media kan. Nah itu jenis-jenisnya itu harus ditentukan dulu. Baru kalau sudah ditentukan, kalian melakukan analis. Kenapa sih itu saya perlu menentukan? Paling tidak saya punya gambaran. Misalnya gini, saya mau bikin PPT. PPT itu kan banyak. Nah, untuk menentukan jenis PPT apa yang akan kalian pilih, yang akan buat, itu kita lakukan yang analis. Sehingga ketika pertama kali menyampaikan kepada siswa, Bapak ini mau memilih media yang nanti digunakan di pembelajaran. Bapak untuk memilih beberapa media, salah satunya PPT. Atau mungkin kalau misalnya ada dua media yang kemungkinan akan Bapak buat, media bimbingan, PPT atau video animasi. Di antara PPT dan video animasi, kalian PPT lebih besar kan sebenarnya ya. PPT kan bisa diisi dengan video dan sebagainya, gitu kan? Nah, misalnya PPT, nanti PPT ini bisa kalian tanyakan banyak hal. Kalian suka PPT yang seperti apa, warnanya yang bagaimana, formnya yang seperti apa, kalimatnya yang bagaimana. Kalau misalnya kalian mau buka contoh PPT yang ini mana yang kalian lebih suka? Kita mau pakai contoh, boleh aja seperti itu. Jadi every single angle of the media, setiap sisi dari media itu yang kita hanya kita menanya yang seperti apa yang disuka, warnanya seperti apa, kalimatnya bagaimana. Kalau gambar suka gambar yang realis atau gambar yang animasi. Baru kalau misalnya sangat akan membahas mengenai konten, boleh aja menyisir konten. Dan saya rasa itu juga bagus. Topik yang Bapak akan angkat ini terkait dengan bakat minat atau pemahaman diri. Kalian ingin tahu apa aja sih nama dari ini? Boleh seperti itu. Misalnya di SMA, kamu mau buat materi tentang cara masuk ke perguruan tinggi. Kalian ingin tahu apa aja tentang perguruan tinggi? Boleh aja kita masuk, tapi kan udah spesifik. Bukan kalian kasih lautan luas, enggak. Udah spesifik, jelas. Sehingga MPTS-nya pun juga in-depth, dalam. Misalnya, Bapak mau bikin poster infografis yang akan dipasang di IG atau mungkin dipasang di Twitter. Nah, atau tentang, misalnya tentang ini, kalian ingin tahu apa tentang ini. Terus posternya seperti apa yang kalian suka? Namanya ini. Kalau seperti ini gimana menurut kalian? Ini terlalu gelap Pak, gini. Gambarnya seperti apa? Dan itu empathize, whatever. Nah yang feel kan tadi ada pertanyaan mengenai feeling, thinking. Bisa aja ditanya, selama ini dulu pakai PPT seperti apa? Gimana perasaan kalian kalau PPT-nya seperti ini? Oh boleh Pak, kenapa ada seperti itu? Kalian membayangkan PPT yang seperti apa yang kalian? Yang kalau misalnya kalian ikut, wah itu saya banget nih, aku banget nih. Pertanyaannya seperti itu. Nah, sekarang kalian membuat apa namanya ya, lagu-lagunya. Per masing-masing orang nanti silakan kalian detailkan sesuai dengan topik, jenjang, luas apa ruang lingkupnya, kalian berkreasi untuk setiap orang. Saya hanya memudahkan supaya kalian nanti ini belajar, ini karir. Tapi kalau misalnya saya di sini, ini barang lintas loh. Bu, misalnya saya mau SMP karir, boleh. SMP belajar, boleh. Kan nggak sama dengan SMP yang sini. Meskipun topiknya boleh sama Bu, yakin kalau sasaran usernya beda pasti isi pertanyaannya akan beda. Medianya pun akan beda. Karena setiap orang kan punya perspektif masing-masing, gitu kan? Ya, mau silakan aja. Apakah akan mulai melihat belajar gagasan? Ya Mbak, kok Mbak? Jadi kita bentuk posisinya itu harus bentuk sudah sekarang. Sekarang betul. Enggak, maksudnya harus mulai ada rancangannya. Makanya di perkenalan ada apa ini? Gambaran, proyek. Berarti sudah mulai diimajinasikan. Saya mau bikin media bimbingan layanan dasar. Saya mau buat layanan informasi papan bimbingan. kan harus betul-betul. Nanti ketika UTS. Kalau sekarang kan baru pelajarnya, kan nggak ujuk-ujuk dari. Nah sekarang saat UTS-nya nanti Mbak, kalau sekarang masih dalam rangka membuat UTS. Enak kalau UTS-nya dibuat bertahap. Iya. Begitu.
Berarti pertanyaan. Tapi sampai masih bisa tersenyumkan ya. Oh, iya. Semangat di sini juga. Pasti di sini kayaknya milih dari kemarin Bu Ella juga. Kan kelas yang satunya baru sini. Udah tahu Bu Ella, Bu Ella kan sama saya. Kalau itu bikin yang Bu Ella itu, saya langsung ke terus. Udah saat kuliah kayak dulu ya Bu. Cek bro, siapa yang belum? Soleh Murahman lo. Lihat. Kenapa? Oh, absennya 2 kali pak. Ya, bagiannya dua. Bagiannya bonus. Nah ini apa ini? Kan Pak Dino. Kalau mau keluar ke sana, ada Balen W. Lihat tuh, lihat. Aku kok belum tanda tangan nih. Pak Dino. Oh salah berarti tanda tangannya. Pak Dino kan ini satu itu Pak. Kalau dirasa sudah pede dengan Ya. format pertanyaan Cuma aku belum tanda tangan. agak sulit ini. Oh pada Kalau aku tanda sudah tangan ada ini tuh pak. isinya di setiap kotak online yo. Salah parahnya Monggo Rere. silakan kalau mau nginguk belanja gagasan. 3 orang di kelompok, sisanya bisa keliling melihat teman. Gimana sih pertanyaannya teman? Untuk bisa saling memperkaya hasil rumusan sendiri. Monggo silakan belanja gagasan. Biar punya teman. Serah. Monggo silakan. Oke, good. Pertanyaan ringan. Selama ini sudah dapat layanan BK, ya di sekolah ada layanan BK apa aja. Itu layanan ringan kan ya? Nah, sekitar pertanyaan ringan ya. Terus setelah itu pertanyaan kunci. Contohnya apa? Apa yang kalian ketahui tentang misalkan topik pada ini? Udah ya, soal pertanyaan. Jangan perlu banyak begitu. Jangan bang. Mana topik kalau ada topik seperti ini apa aja yang kamu ketahui? Yang ingin kamu ketahui, yang perlu. Kata kuncinya ingin, harap, perlu itu loh kata kunci kata kuncinya. Karena kita sedang menggali. Bahasa lainnya ICT assessment. Bahasa lainnya kan assessment, kita nggak asing dengan istilah ICT. Cuma ketika kita bahas pertanyaan kunci, mungkin poin-poin pentingnya pertama topik ya, berarti konten loh. Ya. Nah setelah itu media. Kalau berbicara media apa aja aspeknya? Jenis, tampilan. Tampilannya sudah dijabarkan lagi. Warna, font, durasi, karakter. Ya, nah itu musik sukanya seperti apa, di bagian mana. Sering itu saya kalau misalnya nonton sesuatu musiknya jangan terlalu keras dong, ganggu aja. Itu banyak di YouTube itu kalau saya lagi nonton materi apa, kenapa sih harus ada background musiknya. Itu sering, orang kan punya selera masing-masing ya. Ini dari sisi konten kreator musik itu perlu. Tapi bagi orang ganggu banget sih ada musiknya. Nah itu perlu sampai kita tanyakan. Ini kan perencanaan tentang karir. Ya. Aku merasa bosan kalimatnya, kalau kalimat seperti apa yang menurutmu tuh mudah untuk dibaca. Kalau ini, nah gitu kan, ini sudah berbicara konten, penataan kalimat. Misalnya dikasih beberapa paragraf, di bagian mana kamu mulai kehilangan konsentrasi. Terus saya ditanya begitu. Secara aku sudah kan mas, ini sebenarnya pertanyaan penelitian pengembangan. Kalau kalian yang dulu penelitian pengembangan siapa? Pengembangan apa? Pengembangan panduan konseling. Oh, panduan konseling. Panduan konseling isinya kan? Konseling apa Pak? Konseling behavior Behavior. Untuk mereduksi
Fear of missing out. Beresiko. Penelitian yang ujian skripsi di kenapa kok beresiko? Padahal masalahnya fear of missing out. Itu beresiko apa ini? Ya, itu ya Mbak. Jadi ada apa kisi-kisi. Bikin aja dulu cabang-cabangnya. Nah, itu bagian pertanyaannya. Jadi bikin dulu cabang-cabangnya. Kalau media berarti apa saja konten, apa saja tampilan. Media ini keseluruhan ya jenis tampilan. Tampilan konten, apa saja cabangnya. Baru kemudian dipikirkan apa saja cabang. Sama ini, yang pendekar atau tadi. Topik tadi kan ya bagus banyak elaborasinya bagus. Cuma ada yang balik-balik. Kalau mau bertanya sesuatu itu harus urut, ada urutan logisnya. Tanya ini dulu baru ini, baru ini, baru ini, baru ini. Itu jangan kemudian tiba-tiba mari takon ini meloncat lagi takon. Kan sudah tadi. Tuntaskan dulu satu topik. Supaya informasi yang kalian dapatkan tuntas di satu bagian, baru lanjut ke bagian. Sudah. Ini yang kalian hati nih kira. Saya tak bukan buat ini dasar pikiran ini dasar ide itu adalah tentang topik istilahnya kalau pokoknya kita akan berbagi dan informasi setelah proses yang awal. Terus ini aku bayang ini tak gunakan media informasi di sosial media. Cuma ini ide ini mampu sampai di situ sehingga pertanyaan Pengirim dulu apa tentang mengakses website seperti apa yang pernah kamu akses. Coba pengirim. Terus kemudian yang tadi itu yang pilih apa here yang here dari siapa kamu mendengar itu bisa diambil nanti bisa di tempatnya lain tapi pertanyaannya bukan di here mungkin tidak tahu tempatnya di mana ya dari sumber belajar dari apa namanya informasi karir apa yang biasa kamu akses dari mana kamu mengaksesnya. Misalnya dari jenis sosial media apa yang kamu cari itu dari yang harus bilangnya itu mungkin nanti bisa dipakai seperti apa tinggal nanti tidak tahu. Ada pertanyaan yang lain? Ternyata banyak ya pertanyaan yang muncul kalau pakai MKS tinggal nanti bisa dikelompokkan. Oke, ini kelompok mereka tunjuk kelompok yang anak kelompoknya bagus. Kalau Himatus, Mbak Tutus. Oh, Himatus. Himatus berarti nurul kan? Ngut jangan-jangan mengenai topik manajemen waktu karena kami di bidang pribadi. Namun untuk media pembelajaran itu tadi kami sudah merumuskan. Namun itu dapat masukan dari ibu kalau terkait cara merumuskannya itu ya adalah untuk perkenalan. Nah tadi itu kalau dilihat dari kelompok sebelumnya itu kan ada caranya berkenalan melalui 4 tahapan advertisement tadi. Ada merasa real ya itu yang segala macamnya. Tapi kami tidak menggunakan yang itu. Ini belum ditulis media perkenalan dan gambaran proyeknya itu seperti apa. Namun dari jangan kami dulu ingin membuat seperti DMI atau poster yang memang membantu peserta didik itu dalam Masya Allah. Mana pertanyaannya?
Pertanyaan ringannya di sini Ya. ada sebagai siswa apakah bisa mengatur waktu dengan baik. Yang kedua, hal apa yang sering kamu lakukan dalam mengisi waktu luangmu. Yang ketiga, hal yang sering membuat kamu mengulur waktu itu apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan cara peserta didik itu bisa memanajemen waktunya. Dan yang di pertanyaan kuncinya sendiri itu tadi kan sudah disarankan oleh Ibu terkait di pertanyaan kunci itu diisi dengan terkait topik dan media yang akan kita rumuskan itu apa. Jadi untuk pertanyaan kunci ya kita kasihlah beberapa pertanyaan kepada peserta didiknya terkait media apa, karena kami di sini membahas mengenai waktu. Jadi kami menanyakan media apa yang kamu butuhkan untuk Ini Pak, dapat sampai kalau beli modem itu baterainya cuma awet 2-3 jam tuh ya. Modem portable ini zaman di HP sing murah-murah. Apa yang bisa membantu Tinggal cepat. mengatur waktu. Itu mungkin karena nanti mungkin jawabannya ada yang seperti karena di HP-nya sekarang udah lebih canggih, mungkin itu ada seperti kalender atau aplikasi apa yang bisa membantu mereka dalam mengatur waktu. Apalagi anak sekarang itu juga tidak suka dalam menuliskan kegiatan-kegiatannya. Dan mungkin kita menuliskan list apa yang akan kita kerjakan. Tapi untuk siswa sekarang 120 kan. jarang terjadi. Cuma bikin di kalendernya misalnya. Nah kalau misalnya jawabannya seperti itu berarti tips kami akan bikin media yang bikin Itu, Pak. Biasanya anak perdana promo kartu anyar kan pakai apa yang bisa membantu itu tadi apakah secara online atau offline dan berarti dari aktiviti yang diberikan sendiri kayak yang ada sekarang itu lakunya. Aku kemarin ngecek 33 itu 50.000 unlimited Ada itu. pertanyaan ya berupa memvalidasi perasaannya itu bagaimana ketika kamu mendapatkan media yang kamu inginkan itu, perasaan kamu bagaimana dan apakah media yang kamu inginkan atau yang kita rancang itu apakah sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para peserta didik itu sendiri. Gitu. Mungkin itu rancangan dari kelompok kami. Jika ada kritik dan saran dari teman-teman diperbolehkan. Apakah ada pertanyaan atau tidak pertanyaan? Apakah ada saran? Apakah dari kelompok Mbak Jutus ada saran? Saya nggak bisa mikir karena harus belok gini. Nanti mungkin pertanyaan bisa saling melihat ya dari yang lain yang kurang apa di saya, mungkin dari kelompok pendekar bisa supaya begitu file masing-masing diunggah di Google Drive aja. Ada kan Google Drive masing harus punya supaya ya ya sudah kalau di Google Drive aja ya bikin Google Drive buka barang kelompok ini dan kasih listnya supaya bisa cari. Baik, terima kasih. Itu dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya sudah Elva. Iya, SMK ya? SMA. Oh, SMA semua yang ngambil sekarang SMP. Yuk cepat, sekiranya pukul 11 kurang udah selesai, kurang 5 kurang 2 menit. Kurang 2 menit aja penutupan. Dulu jam berapa sih? Oh,
Saya harus ke rapat. Habis ini sampean pulang apa kemana, Pak? Kemana? Ini sarapan apa makan siang? Ini sarapan apa makan siang? Sarapan, makan siang, makan malam. Sudah. Luar biasa Pak Jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau. Tapi tadi wis sarapan mau su. Oh, ngono. Kemudian naik SMP, topiknya pemahaman tentang pemahaman karir. Nah, topik di sini kita mengambil pemahaman tentang pemilihan sekolah lanjut. Soalnya kalau SMP itu kan biasanya belum memikirkan tentang kerjaan ya. Jadi kita memilih sekolah lanjut. Terus untuk media kami rundingannya itu sosial media berupa kalau nggak Instagram, YouTube dan TikTok. Tapi kalau tadi rundingannya itu ada opsi ular tangga sama ular tangga yang berbentuk buat rencana karir sama kincir berbuta kayak gitu. Terus contohnya pertanyaannya tadi dikata pemahaman diri, pertanyaan ringan. Ini cerita secara singkat siapa diri Anda. Kami memilih pertanyaan yang bahasanya lebih ringan soalnya kan menyangkut anak SMP. Nanti kalau anak SMP dikasih tanya yang siapakah kamu, nanti dia malah bingung siapa Anda. Jadi kita kayak gini, ceritakan secara singkat siapa diri Anda. Kan nanti dia bisa bilang saya itu gini. Kalau dia bilang ada kayak Pertanyaan gini. terbuka. Terus kelebihan dan kelemahan. Ini bisa sebenarnya enggak, Mas. Terus Pengen tanya hobi ini yang Bapak. Anda sukai. Baca Pak. Dan dari hobi kan kita Pertanyaannya bisa itu lihat nanti dia kenapa hobinya kok gimana. harus Terus spesifik ke produk? Kenapa nggak bisa pertanyaan umum? Kan kayak oh boleh. Terus apa saja yang sudah populer, siapa tokoh yang menjadi inspirasi Anda dan menggapai cita-cita. Terus untuk peluang karir, apakah kamu sudah memperoleh informasi mengenai sekolah lanjutan? Bahkan ini kita fokusnya ke anak kelas 3 SMP, jadinya langsung ke memperoleh informasi mengenai sekolah lanjutan. Terus jelaskan secara singkat tentang jurusan yang ada di jenjang SMP SMA. Terus apa yang membuat Anda yakin dengan atas pilihan yang kamu pilih tersebut? Terus cara mendaftar sekolah lanjutan, ini pertanyaan kunci media. Apakah kamu sudah mengetahui cara memasuki sekolah lanjut yang kamu pilih tersebut? Nanti kan dia biasanya kan bisa melihat dari media sosial atau dari orang lain, dari teman sebaya kan bisa. Kan kadang juga ada SLTA yang kayak masuk ke SMP promosi kayak gitu. Terus kan itu bisa membuat minat sekolahnya tadi. Yang terakhir, jika melalui internet kalian bisa memperoleh informasi melalui media sosial. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dibicarakan semua soalnya banyak. Sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang disangkal? Ada yang menambah? Ada yang menambah? Sekarang Ekstrim. Bahasanya barbar. sekarang Coba sama dicek nomor apa poin D itu gimana maksudnya? poin B. Apa yang dimaksud D itu? Ada dua kata kunci di situ yang begitu tadi. Jika melalui internet kalian bisa memperoleh informasi melalui media sosial apa ini maksudnya? Aduh. Ini maksudnya ketika dia buka internet, dia kan biasanya dia melihat Kalau bukan itu apa ada sosial media? ya, dia itu agak bulat ya. Pokoknya intinya cari media sosial. Langsung aja di sosial media. Gini, kalau internet itu adalah perangkat yang digunakan. Akses yang kita lakukan itu adalah media online. Media online apa yang biasanya kalian akses? Website, media
internet, ya nggak? Sosial media, media online. Atau ada aplikasi yang lain? Jadi itu pertanyaannya. Kalau di aplikasi sosial media apa saja aplikasi sosial media apa saja yang kalian akses? Gitu ya, terkait dengan informasi lebih lanjut dan informasi apa? Memang menyusun kalimat itu ada tekniknya tersendiri. Nyampur ini wongnya bingung. Iki lek kena wong desa, Mbak. Dikira internet iki lho, Mbak. Internet itu internet. Oh, di rumah saya ada internet. Tapi ini apa internet? Langit-langit. Internet itu perangkatnya. Kalau media online. Iya coba. Media online itu siapa? Ini internet. Lalu sosial media. Kamu nggak tahu? Gitu kan? Oke lanjut, kayaknya ini tinggal satu kelompok saja ini. Iya maksudnya yang bisa tampil hanya satu. Yang mana enggak pilih. Afif. SMK tampil 3 menit. SMP tampil 3 menit. Selesai. Mbak Mida sudah uji validasi. Sudah. Keren Mbak Wida. Dia kok otaknya kok kuat ya? Dia makannya apa ya? Pertanyaan kok bisa ini? Pertanyaan yang sepele. Penderitaan apa yang telah dia lalui sehingga dia kuat melewati beban itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan motivasi belajar siswa. Nah, dalam diskusi kami, perencanaan yang ingin kami buat, media yang ingin kami buat, yang saya gunakan dalam terkait dengan motivasi belajar. Tadi pertamanya itu kayaknya poster itu yang bisa di-post di tembok, di sekolah-sekolah, maupun di media sosial. Yang mana nanti bisa mungkin kalau bisa kan desainnya kita tapi mendesain secara digital ya. Nah tapi nanti kan outputnya itu bisa macam-macam. Bisa ditempel di sekolah ataupun bisa di post di media sosial sekolah, mungkin punya media sosial sendiri atau website sekolah bisa. Kemudian ada dari kami itu melakukan gimana kalau kita buat video sekalian, soalnya kan biasanya kalau di Instagram atau di media sosial kan ada reelsnya, ada videonya, kita bisa dibuat video. Jadi kami tampilkan di sini video. Oke. Itu kita menanyakan terkait dengan belajar semuanya belajar kegiatan beasiswa yang itu manakah kamu atau siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar. Kenapa dan sebabnya itu apa? Yang kedua, pelajaran apa sih yang membuat kamu itu kehilangan keinginan untuk belajar? Apakah mungkin matematika atau mungkin kalau teknik mungkin fisika atau mungkin mana? Tiba-tiba di mata pelajaran tertentu kamu tuh tidak ingin. Pertanyaan ini tipu banget ya. Ini kalau kedengaran guru matematika langsung shock. Tiba-tiba selera makannya hilang. Tapi yang kesadaran masing-masing. Terus kemudian apakah kamu itu ada ketidaksukaan terkait dengan mata pelajaran tersebut? Biasanya kan kalau siswa kan kita tuh nggak suka ini ya karena ini. Nah, mungkin ada hal ini yang membuat dia tuh nggak memiliki motivasi untuk kemudian adalah pelajaran apa sih yang kamu anggap itu mudah, yang kamu tuh
belajar itu tanpa beban. Bagaimana cara kamu mempelajari pelajaran tersebut agar kamu itu, dan apakah kamu suka belajar melalui media sosial seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Presensi sudah saya buka, sorry mas. Saya tutup jam 3. Itu apakah kamu lebih suka belajar dengan buku atau dengan PowerPoint atau dengan poster atau video atau praktis secara langsung? E-learner. Ya, dan yang kedua, itu bagaimana sih media itu mempengaruhi belajarmu? Apakah dengan belajar menggunakan media kamu pun lebih bisa memahami belajar pelajaran, atau bahkan tanpa media itu kamu bisa memahami pelajaran? Media apa yang sekiranya yang membuat kamu yang kamu sekiranya kamu butuhkan untuk meningkatkan belajar kamu? Misal mungkin kita membutuhkan media yang berbasis audio, membutuhkan media yang berbasis Kok akeh ya? Maksudnya piye? Ini Mas Ki hadir, Ki tak izin kemana? Ki apa? Malah aku tak klik absen deh. Sampai nggak ngerti mas? Ada di Indonesia kan tuh? Kan di Indonesia kan? Kan terasa kan? Tak paham lah. Apakah media yang telah itu sesuai dengan siswa kan? Nanti tolong saling mengomentari ya ketika di Google Drive. Karena gini, ada pertanyaan yang mungkin berkontribusi terhadap pengembangan media, ada pertanyaan yang berkontribusi kepada perilaku siswa. Nah, yang perilaku siswa itu tidak lanjutnya bukan di design thinking. Itu tidak lanjutnya nanti bisa pada layanan, apakah itu konseling, apakah itu pada saat pelaksanaan layanan dasarnya. Nah, kalian nanti boleh melakukan komentar, memberikan komentar kepada teman-teman. Karena kita harus spesifik pada medianya. How to arrange, how to develop media as good as possible sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, keinginan, dan kondisi-kondisi yang dialami oleh siswa. Kalau kamu belajar biasanya pakai musik apa enggak, itu kan situasi dia, kebiasaan. Seharusnya pertanyaan seperti itu bisa diganti begini. Kalau kamu nonton video, lebih suka video yang menggunakan background musik atau tidak? Karena kita fokus kepada medianya. Kalau tadi kan lebih kepada kebiasaannya, gitu ya. Jadi nanti tolong dipilah. Nah, takutnya nanti tercampur. Terjawab Misalnya, kamu melihat video animasi, ya. Apa kamu suka gambar yang mencolok atau yang seperti atau yang kecil? Karakter seperti apa yang kamu sukai? Dan animasi itu macam-macam, guys. Ada yang mungkin agak mirip dengan orang, ada yang mungkin dibuat selucu mungkin. Dan seperti apa yang disukai oleh user? Itu yang justru kita ingin gali. Gitu ya. Saya sebenarnya ini jarum jamnya sudah mau jam 12, Mbak. Saya harus motor kue di sana. Saya undang ibu-ibu pengurus Dharma Wanita soalnya. Terima kasih. Kita berikan kelompok SMP yang sudah ada diskon. Diskon 50%. Mengembangkan tapi tidak perlu tampil. Tapi nanti tampil ini Google Drive Mbak Widya dan kawan-kawan. Terima kasih kebersamaan hari ini. Tetap sehat mental, ya. Idenya banyak itu loh, udah sekarang banyak. Baik, semoga sukses. Dua pekan lagi kita UTS. Jadi pertanyaan yang tadi kalian buat kelompok ditindaklanjuti dengan pertanyaan. 2 pekan itu sak PPL ya buat 2 pekan pertemuan. Dan spesifik media yang akan Anda buat. Gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih Bu. Siap-siap Jumatan. Ayo semua.